أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Yang kelas 7 mungkin agak terkejut. Ini pembelajaran kelas 7, kenapa yang tampil kok yang laki-laki? Di sini saya hanya ingin membantu Ustazah Yuli. Assalamualaikum Ustazah. Agar pembelajaran ini lebih interaktif, karena kalau bicara sendiri kayaknya kurang nyaman, kurang nyambung. Di sini saya hanya ingin mewakili kalian ketika berbicara atau berinteraksi dengan Ustazah kalian, Ustazah ini. Assalamualaikum Ustazah, sekali lagi. Hari ini pembelajaran pendidikan agama Islam, khususnya kelas 7, materinya apa Ustazah? Untuk hari ini terkait dengan materi PAI-nya itu fikih Ustaz. Jadi insya Allah kita akan membahas tentang sholat Jumat. Ya, fikih itu salah satu ilmu dalam keislaman. Ilmu fikih namanya, itu biasanya banyak aturannya, banyak kaidah-kaidahnya, banyak syarat-syaratnya, tapi ujung-ujungnya tetap yaitu harus diamalkan ya Ustaz ya. Seperti itu anak-anak. Nah, sholat Jumat, sebelum kita membahas lebih jauh, mungkin Ustazah bisa menyampaikan definisi atau pengertian sholat Jumat itu sendiri. Baik Ustaz, sebelum ke definisi Ustaz ya, dalam satu minggu ada satu hari Ustaz ya, yaitu hari yang dalam hadis itu disebutkan itu adalah Sayyidul Ayam atau penghulunya hari, yaitu hari Jumat. Karena dari Jumat ini banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan, yang itu pahalanya juga dilipat gandakan. Ya. Salah satunya yaitu sholat Jumat. Adapun pengertian sholat Jumat di sini yaitu sholat yang dilaksanakan 2 rakaat yang bertepatan dengan waktu zuhur di hari Jumat setelah pelaksanaan 2 khutbah. Ya, kalian jangan khawatir, nanti di bawah ada teks agar kalian lebih memahami ya. Nanti kita akan tuliskan di bawah teks. Nggak harus dihafal, nanti di dalam teks ada, kalian bisa lebih pahami lebih lanjut. Nah, selanjutnya Ibu, mungkin dasar hukum atau dalil dari sholat Jumat itu sendiri. Ya. Untuk dalil sholat Jumat Ustaz terdapat dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Perlu saya bacakan Ustaz? Insya Allah nanti di depan iya. Di pembuka materi ini dalilnya insya Allah akan dibacakan ya. Jadi kalian tidak usah khawatir. Di depan pembuka itu adalah dalil dari kewajiban sholat Jumat. Nah, sekarang mungkin Bu ya, bisa disampaikan. Kalau tadi definisinya sudah, dalilnya sudah, sekarang hukumnya Ustazah. Untuk hukum sholat Jumat bagi laki-laki yang sudah balik atau dewasa Ustaz ya, itu hukumnya fardu ain. Jadi harus dilaksanakan individu-individu, tidak gugur dengan pelaksanaan orang lain.
Kalau untuk perempuan itu hukumnya sunnah ghairu muakkad Ustaz ya. Iya. Mungkin perlu diperjelas bahwasanya fardu ain itu kewajiban individu per individu. Jadi setiap muslim laki-laki wajib jika mengerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Sementara untuk yang perempuan sunnah ghairu muakkad. Sunnah itu artinya apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, namun apabila ditinggalkan juga tidak apa-apa. Ghairu muakkad kurang dianjurkan. Begitu ya Ustaz ya? Iya. Nah, tetapi untuk yang perempuan bagaimana? Apakah salat zuhurnya tetap wajib atau bagaimana Ustazah? Monggo. Iya. Seperti yang kita laksanakan anak-anak ya, kalau kita sudah masuk nanti itu kan ada pelaksanaan sholat Jumat berjamaah itu untuk siswa dan siswi semua. Memang sebagian ada yang bertanya, Bu, kalau untuk perempuan kan sudah apa enggak wajib, tapi kita sholat Jumat, mengikuti sholat Jumat itu apakah gugur kewajiban sholat zuhur? Insya Allah sudah gugur Ustadz ya, tapi dengan syarat pelaksanaan mengikuti sholat Jumatnya itu harus mulai dari awal, dari mendengarkan khutbah itu Ustadz ya, dari khutbah pertama, khutbah kedua, terus dilanjutkan dengan sholat itu sendiri. Jadi tidak usah mengulang sholat zuhur bagi anak perempuan yang sudah mengikuti sholat Jumat. Insya Allah sudah paham ya. Itu aja. Mungkin setelah itu Ustazah, kan manusia itu ada keterbatasan. Kadang-kadang ada halangan, ada rintangan, ada rasa sakit. Nah, apakah ada apa sebab-sebab seseorang atau seorang muslim bisa meninggalkan sholat Jumat? Ya. Atau rukhsahnya, kemudahannya Ya. atau keringanannya? Keringanannya ya Ustaz. Ya, baik anak. Kalau untuk halangan yang diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat ini terutama untuk laki-laki yang sudah balik ya. Yang pertama yaitu sakit yang menyebabkan tidak dapat mengikuti sholat Jumat tersebut. Jadi bukan sakit flu atau batuk ya anak-anak. Jadi sakit yang memang tidak bisa datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat tersebut. Itu boleh tidak melaksanakan sholat Jumat dengan diganti sholat zuhur ya Ustaz. Bisa, insya Allah. Kalau Pak duhurnya tetap wajib. Ya. Yang kedua itu hujan lebat, angin kencang, dan bencana alam yang menyulitkan kita sebagai muslim, para muslim ya itu kesulitan datang ke masjid. Atau untuk salat berjamaah. Iya, sholat berjamaah. Yang ketiga musafir bepergian, tentunya yang jaraknya sesuai dengan sudah bisa Syariat ya. Ya. Kalau Secara syariatnya 81 kilo ya Ustaz. 80 kilo. Ya, 80 kilo cuma berapa dibutuhkan Ya. 81 kilo. Itu kalau jarak Ustazah ya. Ya. Yang keempat, perjalanan menuju sholat Jumat tersebut tidak aman. Nyawanya terancam. Ya. Atau sudah mengalami pengancaman dari orang lain akan dibunuh gitu atau dirampok gitu ya. Ya. Jadi diperkenankan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Ya, 4 hal tadi itu Ustaz, yang Jadi sebagai seorang muslim memang sholat Jumat itu wajib dan kita harus berangkat untuk melaksanakan secara berjamaah di masjid. Akan tetapi ada beberapa hal yang kemudian kita bisa meninggalkan sholat Jumat dengan syarat-syarat tertentu tadi yang sudah disampaikan Ustazah ini, tetapi tetap melaksanakan sholat zuhur sebagai gantinya. Tetapi bukan berarti sholat Jumat bisa ditinggalkan, tidak boleh, tetap dengan syarat-syarat tertentu. Bahkan mungkin bisa disampaikan Ustazah apabila betapa pentingnya sholat Jumat itu sehingga nanti ketika seseorang meninggalkan itu menurut Rasulullah itu seperti apa? Ada nggak Ustazah? Mungkin bisa disampaikan lah. ya, pentingnya sholat Jumat itu sendiri Ustaz ya. Atau hikmahnya ya dalam pelaksanaan sholat Jumat. Yang pertama memuliakan hari Jumat Ustaz. Ya. Hari Jumat misalkan ada hadis yang menjelaskan kalau seorang muslim laki-laki ya, yang sudah balik yang sudah wajib melaksanakan sholat Jumat tapi sengaja meninggalkan 3 kali berturut-turut maka dihukumi dengan kafir ya. Iya, kafir. Ya, dengan sengaja anak ya, meninggalkannya dengan sengaja 3 kali berturut-turut. Itu
itu menunjukkan betapa pentingnya sholat Jumat. Bukan berarti kafir secara dohir langsung dihukumi Ya. kafir, bukan. Tapi menurut Allah dia sudah sangat melalaikan, Ya, sehingga hatinya keras, ya, ya. melalaikan kewajibannya sehingga hatinya menjadi keras. Imannya artinya sudah sangat pada derajat yang sangat rendah. Yang pertama saya, yang kedua menguatkan tali silaturahim antar jamaah, antar umat Islam sendiri. Ya, karena berjamaah bertemu dengan saudara, bertemu dengan teman, bertemu dengan rekan, ada kehidupan, ada kerukunan. Iya. Betul. Silaturahmi akan terjadi. Yang ketiga mendapatkan berkah Ustaz dan berkumpul di masjid. Ya. Apalagi kalau disempatkan untuk bisa beriktikaf ya. Ya, Ya. Ada yang lain? ya sama itu Ustaz, tentunya mendapatkan pahala dan kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah SWT. Secara ringkas mungkin itu aja Ustaz ya. Nanti kalau kalian sebagaimana sudah disampaikan oleh Ustazah, bahwasannya di SMP Hang Tua 5 itu kalau normal, pembelajaran secara normal di hari Jumat itu pasti ada sholat Jumat berjamaah yang diikuti oleh Bapak, Ibu guru, sekaligus karyawan dan seluruh siswa-siswi SMP Hang Tua 5, termasuk siswi Ibu Putri yang tidak pernah sholat Jumat di masjid. Kalian bisa menyaksikan secara langsung, bahkan bisa mengikuti secara langsung, bisa mengamati secara langsung sholat Jumat itu sebagaimana seharusnya seperti apa. Dimulai dari khotbah pertama, khotbah kedua, sholat Jumat. Nah itu kalian pasti akan tahu lebih jelasnya kalau ada sholat Jumat itu sendiri. Insya Allah kita akan laksanakan di sekolah kita kalau memang sekolah kita sudah normal, insya Allah. Tambah sedikit ya Ustaz. Monggo, silakan. Yang perlu diperhatikan anak-anak kalau kita melihat peserta didik dan peserta sendiri ya, yang dulu sudah ada pelaksanaan itu, yang anak-anak sering diabaikan itu adalah ngomong, tidak bisa diam Ustaz saat khutbah, saat imam sudah berkhutbah itu anak-anak masih berbicara sendiri, padahal itu tidak boleh Ustaz ya, mengurangi dari kesempurnaan sholat Jumat itu sendiri. Nih, ya jadi baik laki-laki maupun perempuan ketika mengikuti sholat Jumat dianjurkan diam, dengarkan khotib menyampaikan khotbah. Itu yang membuat hari Jumat itu atau Jumatan sholat Jumat itu membawa berkah ya. Ya. Tapi kalau dia bicara ngobrol sendiri maka nilai sholat Jumatnya menjadi sia-sia belaka.
laki-laki yang sudah wajib jangan lupa memakai ya, tetap memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan berusaha untuk tidak berpergian jauh. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.